Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Anas Setiawan, asal SMK Sriwijaya 2 Bangon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Program Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan, elemen Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan, materi diferensial atau gardan. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kita kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai, duduk siap, gerak. Oke, kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpah rahmat dan hidayah. Dan ini saya dan kalian bisa kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini di kelas 11 TKNA. Oleh karena itu kita siapkan 2 jam ke depan. Semoga saya menyampaikan kalian bisa menyimak dengan baik, bisa dilaksanakan hingga mendapatkan manfaat buat kalian dan kita semua. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Kita punya yel-yel di sekolah kita, ya, di SMK Sriwijaya 2 Bangon. Oke, sebelum itu kita yel-yel bareng. Silakan kelas. Siap, gerak. Baik. SMK? Bisa. Sriwijaya? Sukses. TKN? Yes. Kita. Anak-anakku, sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah masuk semua atau tidak? Ya, saya harus itu. Arman, Ada Pak. Felix, Ada Pak. Fadil, Fadli, Ada Pak. Wahyu, Ada Pak. Indra, Ada Pak. Sofani, Ada Pak. Hanif, Ada Pak. Laisun, Ada Pak. Safrino, Ada Pak. Janu, Ada Pak. Alexa, Ada Pak. Nanda, Ada Pak. Afi, Ada Pak. Desta, Ada. Radit, Ada Pak. Leo, Ada Pak. Nesa. Ada Pak. Oke. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ke materi mengenai mengidentifikasi komponen pada diferensial atau gardan. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran pada teknik kendaraan ringan, elemen yang akan kita sampaikan untuk kalian itu mengenai sistem pemindah tenaga kendaraan dengan materi nanti permasalahan di gardan atau diferensial. Baik, sebelumnya pernah saya sampaikan di materi yang sebelumnya itu bahwa sistem pemindah tenaga kendaraan itu ada berapa macam. Coba sebutkan di antaranya. Sistem pemindah tenaga kendaraan ringan itu ada berapa? Coba Natasha, satu transmisi. Terus yang lain, Mas Nanda, propeller besar. Satu lagi,
Ada. Materi sebelumnya mengenai transmisi dan propeller sudah kita sampaikan. Dan sekarang kita akan pelajari mengenai diferensial atau garda. Adakah yang tahu fungsi dari diferensial atau garda itu? Dari kalian, Nabu? Adakah yang tahu mengenai fungsi diferensial itu? Oke, silakan Mas Payung. Untuk membedakan putaran roda kiri dan kanan saat kendaraan membelok. Untuk membedakan putaran roda kiri dan kanan. Yang lain? Kesan? Sopani gimana? Sebagai pemindah arah gerak kendaraan. Sebagai pemindah arah gerak kendaraan. Salah satu fungsi dari diferensial adalah yang kalian sebutkan. Ya. Kemudian mengenai sistem diferensial, diferensial itu pada kendaraan. Sudahkah kalian tahu bentuk dari yang namanya diferensial itu kendaraan? Sudah. Oke. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah Fungsi. kalian nantinya akan bisa atau mampu menjelaskan fungsi dari kemudian yang kedua, Komponen. mampu menyebutkan komponen pada diferensial tersebut. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan cara kerja dari diferensial. Dan yang terakhir, mampu menerapkan prosedur perawatan komponen diferensial atau unit vibrating roda belakang sesuai dengan SOP. Jadi ada 4 hal yang nanti kalian harus bisa memahami itu setelah belajar ini selesai. Oke, nanti ada saya bagikan mengenai lembar kerja pada didik, kalian kerjakan secara kelompok, dan di sini di depan kalian ini ada stand atau trainer yang namanya diferensial atau garda. Oke, selanjutnya nah, di sini mengenai freelance drive, bahwa pada sistem diferensial atau garda ini, ya, kalau kita buka apa namanya casingnya, boxnya itu, garda itu, di dalam kita nanti akan melihat ada beberapa komponen, dan komponen itu terdiri dari gear satu dengan gear yang lain yang akan saling terhubung, yang nanti akan menghasilkan atau menerima transferan tenaga dari transmisi, kemudian propeller shaft, dan menuju ke nah, dari garda selanjutnya nanti akan diteruskan melalui poros roda belakang. Lanjut, kemudian final drive atau garda. Nah, pada kendaraan bermotor lebih dekat dengan istilah diferensial, yang artinya berbeda. Kali ini berkaitan dengan salah satu fungsi, yaitu
membedakan putaran roda kiri dan putaran kanan saat kendaraan membelok. Nah, final drive. Final drive itu maksudnya adalah penggerak akhir pada kendaraan untuk memutarkan roda kendaraan ke belakang. Kemudian di sini tersampaikan bahwa fungsinya yaitu membedakan putaran roda kiri dan kanan saat kendaraan membelok. Agung bahwa kendaraan bermotor dan roda belakang, putaran roda kanan dan roda kiri itu ternyata RPM-nya pada saat berputar tidak sama. Pada saat jalan lurus pun RPM-nya yang kanan dan yang kiri itu tidak sama. Ada kemungkinan jika pada saat kendaraan itu berjalan itu putaran roda kanan dan roda kiri sama, putarannya sama, itu akan mengakibatkan slip pada kendaraan. Baik aku, sebelum nanti saya lanjutkan ke materi mengenai identifikasi komponen pada differential ini, materi hari ini kalian dapat memperhatikan tayangan video yang saya sampaikan mengenai differential atau keadaan. Silakan kalian perhatikan. Sekarang, mari kita bayangkan kasus lain. Kendaraan bergerak lurus. Dalam keadaan ini, gear spider berputar bersama dengan ring gear, tetapi tidak berputar pada porosnya sendiri. Gear spider akan mendorong dan membuat gear samping berputar, dan keduanya akan berputar pada kecepatan yang sama. Atau ketika kendaraan bergerak lurus, rakitan gear spider samping akan bergerak sebagai satu unit solid. Lalu, mari bayangkan saat kendaraan berbelok ke kanan. Gear spider memainkan peran penting di sini. Bersamaan dengan perputaran gear ring, gear spider dipaksa untuk berputar pada porosnya sendiri. Jadi, gear spider melakukan rotasi gabungan. Efek rotasi gabungan pada gear samping sangat menarik. Ketika dihubungkan dengan benar, gear samping harus memiliki kecepatan periferal yang sama dengan gear spider. Ketika gear spider berputar dan berotasi, kecepatan periferal di sisi kiri gear spider adalah jumlah dari kecepatan putaran dan kecepatan rotasi. Tetapi di sisi kanan itulah perbedaan keduanya. Atau gear sisi kiri akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gear sisi kanan. Inilah cara diferensial saat mengatur dalam pembelokan roda kiri dan kanan pada kecepatan yang berbeda. Saat belok kiri, gear spider akan berputar ke arah yang berlawanan. Biasanya ditambahkan satu gear spider lagi saat mengangkut beban. Susunan 4 gear spider juga digunakan untuk kendaraan muatan berat. Selain membuat roda berputar pada RPM yang berbeda, diferensial ini memiliki 2 fungsi lagi. Pertama, mengurangi kecepatan pada rangkaian ring gear pinion. Fungsi ini akan menghasilkan multiplikasi torsi. Fungsi lainnya adalah memutar arah aliran daya hingga 90 derajat. Diferensial yang sudah kita pelajari sejauh ini dikenal sebagai diferensial terbuka atau standar. Diferensial ini mampu memutar roda pada RPM yang berbeda, tetapi memiliki satu kelemahan utama. Bayangkan situasi saat satu roda kendaraan berada di permukaan dengan tarikan yang bagus dan roda lainnya di jalur yang licin. Saat hal tersebut terjadi, diferensial standar akan mengirim sebagian besar daya ke roda yang licin, sehingga kendaraan tidak akan bisa bergerak. Maka diperkenalkanlah diferensial slip terbatas untuk mengatasi permasalahan ini. Kita akan mempelajarinya lebih mendalam di video. Baik, aku. Nah, itu kami sampaikan mengenai
diferensial atau ganda yang tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Pada dasarnya materi yang kita saya sampaikan tadi adalah mengidentifikasi diferensial. Kalian nanti sudah tahu fungsinya dari kata tersebut dan cara. Oke. Dan tugas kalian selanjutnya adalah silakan kalian identifikasi. Nanti mana yang dinamakan pinion, mana yang dinamakan kemudian ada diferensial, ada side. Itu nanti berkelompok. Silahkan kalian maju. Ada kelompok 1, ya, kita kelompoknya siapa itu? Mas Esa. Kelompok 2, kelompoknya Mas Wahyu. Kelompok 3, Mas Hanif. Kelompok 4, Laisa. Oke, nanti cara berbicara kalian silakan maju berkelompok untuk identifikasi itu melalui lembah kerja beserta perhatikan kalian lihat lembar kerja ketua kelompoknya Esa, kelompok 2 Wahyu, kelompok 3 Aneh, kelompok 4 Sulit. Nah, nanti setiap kelompok silakan kalian kerjakan satu kelompok, satu lembaga KPD. Kalian sebutnya kelompok, kalian sebutkan kelompoknya. Kemudian nama kelompok dan anggotanya. Sedangkan mana yang tadi saya sampaikan itu mana yang dinamakan diferensial, mana yang dinamakan pinion, mana yang dinamakan ringkir, dan mana yang dinamakan side, yang dinamakan aksel atau poros roda itu yang mana coba? Speeder, kinkir, diver, definion, tulis kadane, baik.
Oke, Yang Agung dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melaksanakan kegiatan pengamatan atau mengidentifikasi dari komponen pada geospasial. Selanjutnya kelompok 1, 2, dan 3 nanti secara bergantian maju untuk mempresentasikan hasil riset tadi. Saya tunjuk acak, kesiapannya. Apa ada yang sudah siap? Maju kelompok mana? Kelompok 1 siap? Oke, kelompoknya Mas Nesa sekarang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kurniawan dan Nama saya Ibnu Yoga. perkenalkan, nama saya Faki. Nama saya Leo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pengamatan komponen-komponen yang ada di diferensial atau gadan. Komponen yang pertama yaitu ada ring gear, kondisi cukup baik. Ring gear berfungsi untuk menerima putaran dari pinion gear serta mengubah sudut putaran sampai 90 derajat. Yang kedua ada side gear, kondisi cukup baik. Side gear berfungsi untuk menerima putaran yang dimanipulasi oleh speeder gear dan kemudian diteruskan ke axle shaft. Yang ketiga ada drive pinion. Drive pinion kondisi kurang baik, berfungsi sebagai poros pemutar dalam hal mengalirkan putaran dari poros engkol. 4. Spider gear, kondisi baik, berfungsi sebagai gigi pembeda putaran. Yang kelima ada differential pinion shaft, kondisi baik, berfungsi mengatur putaran side gear pada kendaraan pada kanan dan kiri dan yang disesuaikan dengan keadaan kendaraan. Baik, setelah kalian tadi berkelompok menyampaikan hasil hasilnya, ada pertanyaan? Oke, bahwa kita ketahui ada yang sudah saya sampaikan kalian mengenai diferensial atau gadan, ya. Tadi ada beberapa komponen yang teridentifikasi, misalnya ada yang namanya pinion gear, kemudian ada ring gear, kemudian ada differential gear, juga ada namanya side gear, ya. Kalian sudah ketahui Pak betul mengenai komponen dan kalian sudah tahu juga fungsi dari gadan atau diferensial pada bahwa diferensial atau gadan pada kendaraan merupakan salah satu sistem pemindah, bisa juga dikatakan sebagai penggerak mobil. Yang Agung, sebelum nanti kita mengakhiri pembelajaran, saya mengajak kepada kalian ini silakan kalian bicarakan dulu mengenai hal yang tadi. Bacakan tiap individu, nanti silakan buka.
Setelah kalian mengerjakan penugasan akhir, ini ada satu hal lagi mengenai refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian nanti bisa isi per kelompok. Silakan revisi mengenai refleksi pembelajaran ini untuk perbaikan nanti pelajaran di selanjutnya. Oke, aku lembaga kerja sudah dikerjakan? Pertemuan hari ini mengenai materi pada gadan atau diferensial pada elemen sistem pemindah tenaga kendaraan. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya masih di sistem pemindah tenaga kendaraan ringan pada materi diferensial atau gadan, namun nanti kita akan mempelajari mengenai pengukuran ataupun nanti kaitannya dengan perawatan pada diferensial atau oke aku demikian yang saya sampaikan dan pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Baik, silakan kelas. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Kemudian untuk hari besok dan berikutnya kita sudah memberikan kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan segala rahmat dan hidayah. Amin. Agar kita bisa melaksanakan aktivitas lagi di hari besok dan saya sekian. Kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.